gerak linier dan gerak angular. Nah, ini bisa kita summary-kan dalam satu lembar seperti ini. Jadi, ini menghubungkan antara gerak linier dan gerak angular ya. Nah, dari sisi posisi, posisi pada gerak linier, misalnya kita nyatakan dalam X. Pada gerak angular kita nyatakan dalam theta, ya, satuan unitnya radian, di sini meter. Nah, di sini kita bisa menghubungkan ya antara linear dengan angular dengan faktor konversi, rumusnya X sama dengan R kali theta. Nah, nanti kita dapatkan juga hal yang sama untuk kecepatan V dan omega ya. Nah, rumusnya V sama dengan R kali omega. Nah, atau kalau kita mau mengoperasikan secara vektor, karena V itu kan vektor, omega juga vektor ya. Nah, kita bisa mengoperasikan V sama dengan omega cross R ya. Yaitu operasi vektornya. Dan untuk akselerasi A sama dengan R kali alfa. Nah, atau bisa juga dalam operasi vektor ya. Omega cross V ditambah alfa cross R. Lalu untuk hukum Newton yang pertama, di sini sigma F sama dengan 0. Kalau di gerak angular, sigma torsi yang sama dengan 0 ya. Untuk inersia, sini kita dapatkan M kali R kuadrat ya, jarak kuadrat dari masanya. Massa kali R kuadrat. Kemudian hukum Newton kedua untuk linear F sama dengan MA, untuk angular itu tau torsi sama dengan inersia, momen inersia dikali alfa. Nah, nanti konversinya atau hubungannya torsi sama dengan R cross F ya. Fungsi vektor. Lalu hukum ketiga Newton sama ya, yang satu untuk F, yang satu untuk gaya torsi. Nah, lalu kita bisa dapatkan juga hubungan untuk gerak linier ya, untuk akselerasi yang konstan. Nah, didapat untuk rumus yang gerak linier dan untuk gerak sudut ya, sama bentuknya ya, cuma untuk simbol-simbol atau terminologi kecepatan dan percepatannya yang berubah ya. Kemudian untuk energi juga sama. Untuk energi kinetik kita dapat pada gerak linier setengah mv kuadrat, pada gerak angular nanti setengah I kali omega kuadrat. Nah, satuannya sama satuan energi. Ya, untuk kerja dan untuk daya juga bisa kita dapatkan ya dengan cara yang sama. Dan yang terakhir untuk momentum ya. Oke, nah, maka ini merupakan summary untuk gerak linier dibandingkan dengan gerak sudut ya. Kita sama saja. Harusnya kalau kamu mengerti untuk gerak yang linier, maka untuk gerak sudut itu tidak terlalu rumit gitu. Nah, yang penting kamu memahami konsep torsi dan moment of inertia, karena itu berdua yang akan menggantikan gaya F di gerak linier dan massa ini ya, yang inersia untuk gerak linier yang diwakili oleh massa. Sekarang untuk gerak angular itu diwakili oleh moment of inertia.